Wow, pujian yang luar biasa Bapak Ibu ya. Sekian lama kita nggak nyembah seperti itu ya. Seperti sebelum pandemi ya, sehingga berbeda sekali. Terima kasih kepada Abuna yang memberikan saya kesempatan untuk membawakan pesan Natal ya, setahun sekali. Dan jujur bagi saya ini bergumul untuk apa Tuhan yang ingin kau sampaikan. Karena Natal itu sudah identik ya dengan kelahiran Yesus. Ada malaikat menyatakan diri kepada Maria, kepada para gembala, adanya orang Majus dan segala macam. Tapi Tuhan ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Yaitu kita coba baca, pelajari di Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Kebetulan di dalam Lukas ini adalah satu-satunya kitab dibanding dengan Matius, Markus, dan Yohanes yang detail menceritakan tentang Maria bertemu dengan malaikat. Ya, mari kita baca mulai dari 26 dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lalu Maria terkejut mendengar perkataan itu dan bertanya di dalam hatinya, apa arti daripada salam yang disampaikan malaikat tersebut. Ayat 30, kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau meroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Maka malaikat menjawab di ayat 35, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi Elisabet yang disebut mandul itu." Lalu ayat 37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria di ayat 38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang akan saya bicarakan dan saya bahas tentang perikop ini. Yang pertama adalah, ya, dikatakan di Lukas 1 ayat 28, dikatakan gini, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya. Lalu 30 mengatakan gini, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, kalau kita lihat di bahasa Inggris versi King James, maka Lukas 1 ayat 28 dikatakan begini, "You, engkau Maria, that are highly favored." Jadi diperkenankan sangat tinggi oleh Allah. "The Lord is with you." Tuhan menyertai engkau. "Blessed are you among women." Jadi diberkatilah engkau di antara semua wanita. Itu bahasa Inggris versi King James. Sedangkan di
Lukas 1 ayat 30 versi King James berkata begini, Mary, for you have found favor with God. Artinya, Maria, engkau ditemukan diberi karunia, diperkenankan, ya, have found favor, jadi diperkenankan oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat kata asli dari favor, perkenanan, itu charis, ya, charis, yang artinya grace dan juga to honor with blessing. Jadi untuk menghormati dengan diberikan berkat. Jadi bisa dikatakan bahwa Maria di hadapan Allah mendapatkan perkenanan sehingga diberi berkat, diberkati. Seperti di Lukas 1 ayat 28 bagian akhirnya bahasa Inggrisnya berkata, blessed are you among women. Diberkatilah engkau di antara semua wanita. Jadi karena dapat perkenanan, diberkati. Nah, Bapak Ibu, seperti kisah Ratu Esther, ya, seperti kisah Ratu Esther. Ketika menghadap raja, dia sudah takut sampai harus berpuasa. Nah, ketika puasa selesai, puasa Esther, dia menghadap raja dan raja memperkenankan Ratu Esther untuk maju. Bahkan dikatakan karena perkenanan itu sangat berkenan bagi raja, raja mengatakan, kamu mau minta apa? Setengah kerajaanku pun kuberikan. Jadi ketika seseorang mendapatkan perkenanan, itu luar biasa. Apalagi sampai ditanya, engkau ingin apa? Karena biasanya memang seseorang ketika mendapatkan perkenanan, orang yang memberi perkenanan akan tanya, engkau mau apa? Seperti anak saya. Kalau saya lagi berkenan ya, apa yang dia lakukan semuanya menyenangkan, itu benar-benar saya nanya gini, kamu mau minta apa? Kamu mau minta apa? Ya, bayangkan kalau yang nanya seperti itu, yang memberikan perkenanan adalah Tuhan, pemilik segalanya. Bahkan raja aja yang berkata kepada Esther, setengah kerajaan yang aku miliki kuserahkan jika engkau meminta. Bayangkan, ini luar biasa ketika kita benar-benar anak Tuhan mendapatkan perkenanan. Sangat luar biasa. Ini seperti kalau Indonesian Idol tuh dapat golden ticket itu loh. Tembus langsung, enggak ikut kompetisi-kompetisi yang berapa kali dipilih lah, terus ada yang dibuang, enggak usah, langsung ke final. Karena apa? Mendapatkan perkenanan. Nah, kenapa Maria mendapat perkenanan? Karena Maria hidup benar dan hatinya melekat. Nanti kita akan pelajari kenapa dia dikatakan bahwa sampai mendapatkan perkenanan. Nanti di bagian akhir, ya. Artinya setiap anak Tuhan itu hendaklah mengejar untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Dengan hidup benar, hati melekat. Bahkan kalau bisa itu mengerti hati Tuhan. Tuhan belum ngomong, engkau sudah tahu dan engkau lakukan. Sampai Tuhan berkata, kamu mau minta apa? Engkau mau apa? Karena arti dari perkenanan adalah to honor with blessing. Menghormati dengan memberikan berkat. Maka dikatakan Maria adalah blessed you are among women. Jadi bagian pertama yang kita pelajari adalah bagaimana mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena itu yang sebenarnya setiap anak Tuhan harus mencari perkenanan Tuhan. Jikalau dengan manusia saja kita mencari perkenanan, jika kita bekerja pada seseorang, kita aja mencari perkenanan daripada bos kita. Apalagi dengan Tuhan. Apalagi dengan Tuhan. Kenapa dengan manusia saja kita benar-benar bersedia pulang malam, datang lebih pagi,
lembur-lembur hanya untuk mendapatkan perkenanan. Supaya ujung-ujungnya dipromosikan dan mendapat gaji lebih. Apa Tuhan tidak bisa memberikan itu? Tuhan pemilik alam semesta, Raja aja mengatakan ke Ester, setengah kerajaan pun akan kuberikan. Apalagi Tuhan. Jadi luar biasa kalau kita benar-benar mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Dan hendaklah setiap anak Tuhan benar-benar mencari perkenanan Tuhan. Bagian yang kedua, kita lihat dikatakan di ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kenapa malaikat mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil? Karena Maria bingung, loh saya kan belum bersuami. Itu yang pertama. Maka malaikat juga mengatakan, itu loh Elisabeth itu, sanakmu, ia sedang mengandung 6 bulan dan dia disebut mandul. Jadi di sini malaikat ingin mempertegas ke Maria bahwa engkau belum bersuami dan akan punya anak. Engkau bingung. Tapi Elisabeth yang mandul itu sedang mengandung. Nah, di sini malaikat sedang menunjukkan bahwa dengan contoh Elisabeth itu tidak ada yang mustahil, maka bagimu Maria juga tidak mustahil. Bahwa engkau akan memiliki anak tanpa suami. Nah, yang menarik adalah di Lukas 1 ayat 37 ketika dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka sebenarnya di bahasa King James, di versi King James dikatakan begini, for with God nothing shall be impossible. Nah, yang dimaksud oleh malaikat di versi King James yang tidak ada yang mustahil itu adalah rema. Jadi yang dikatakan oleh malaikat yang tidak ada mustahil adalah rema Allah. Rema Allah kalau sudah dikeluarkan, difirmankan, pasti jadi. Pasti jadi. Nah, itu yang dibedakan ketika di Lukas 1 ayat 29, ya, ketika Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hati, apa arti kata itu, ya? Di situ malaikat mengatakan bahwa itu logos. Sama dengan ketika Sakaria juga berkata-kata dengan malaikat. Itu malaikat mengatakan logos. Tetapi ketika mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, malaikat menggunakan kata rema. Di situ bedanya bahwa bagi Allah ketika itu bentuk rema tidak mungkin tidak terjadi. Pasti jadi. Nah, yang unik dari bagian ini adalah ketika seorang Elisabeth mandul dan mempunyai anak mengandung, itu orang mengatakan mujizat. Dan itu masih belum melawan hukum alam. Hukum alam masih bisa. Mujizat yang masih bekerja di dalam hukum alam. Tetapi ketika Maria dikatakan engkau akan memiliki anak dan dia mengatakan aku belum bersuami, itu mujizat yang tingkatnya lebih tinggi karena melawan hukum alam. Karena tidak ada seorang pun yang bisa dilahirkan tanpa dibuahi oleh sperma pria. Gak ada. Hanya sel telur gak bisa. Nah, ini adalah sesuatu yang lebih tinggi dibanding Elisabeth yang mandul punya anak. Karena ini melawan hukum alam. Dan disinilah yang dikuatkan oleh malaikat bahwa karena itu rema pasti terjadi. Walaupun itu melawan hukum alam. Kalau yang melawan hukum alam saja, kalau Tuhan sudah berfirman, pasti jadi. Apalagi yang tidak melawan hukum alam. Kalau kita sakit,
pergumulan, ya. Punya hutang nggak bisa bayar, dikejar-kejar, sakit nggak bisa sembuh, menderita, punya hubungan yang rusak dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua. Itu tidak melawan hukum alam. Kalau Tuhan berfirman dan itu pulih. Nggak mungkin nggak. Karena dikatakan jika itu rema Allah pasti terjadi. Saya masih ingat Bapak Ibu, ketika saya habis-habisan nggak punya apa-apa di bulan Desember 2014, ya, saya nangis di Puri, kalau nggak salah itu sekitar seberangnya Wong rumah makan Wong, ya, saya nangis di situ. Pulang dengan keadaan habis-habisan, nggak punya apa-apa, utang di mana-mana. Dan saya bilang, Tuhan, aku habis. Semua perusahaanku habis. Saya sudah jual semua, nggak bisa nutup semua utang, habis. Hanya tersisa satu perusahaan. Dan itu perusahaan yang tidak saya pandang. Kenapa? Karena omsetnya kecil. Lalu perusahaan itu pun masih kontrak. Jadi September habis. Jadi mungkin 7 bulan saya harus cari tempat sewa baru. Harus, nggak ada pilihan. Nah di situ saya bilang, Tuhan, saya sudah habis, saya nyerah, saya kalah. Betul-betul saya kalah. Saya menyesal kenapa saya sebodoh ini. Dan saya berkata, Tuhan, semua habis tinggal satu. Kalau Tuhan perkenankan, satu ini masih engkau ingin pertahankan, aku minta tanda Tuhan. Tapi kalau mau diambil juga, ya sudah, mau apa lagi? Saya mulai dari nol semua, kalau dihabiskan mulai dari nol lagi, ya sudah, mau apa lagi? Nah, di situ saya bilang, Tuhan, kalau memang kau berkenan, if you have favor on me, jika engkau memiliki perkenanan Tuhan atas satu usaha ini, aku minta tempat permanen. Aku minta tempat permanen, bukan kontrak lagi. Capek Tuhan, pindah. Pada posisi nggak punya uang. Dan disitulah pertama kali dengan jelas rema saya mendengar satu kata aja. Satu kata sudah lebih dari cukup. Februari. Cuma itu aja. Februari. Ya saya persis kayak Maria. Februari ada apa Tuhan? Ada apa dengan Februari? Ya tidak ada jawaban, cuma dalam hati saya mengerti bahwa sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu. Oke, saya simpan aja. Dan benar, 2 bulan kemudian Februari ketika saya tanda tangan akte notaris pembelian kantor saya yang sekarang, suara itu muncul lagi pelan tapi Februari. Dan saya lihat tanggalnya. Dengan posisi pegang bolpen, saya tanda tangan, saya lihat tanggalnya. 5 Februari. Di situ saya percaya, ketika kita benar-benar berharap pada Tuhan, kita mengakui kesalahan kita, dan kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan ketika rema Allah muncul, pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena itu rema Allah. Pasti terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jika engkau pernah mendapatkan janji Tuhan di masa hidupmu, dan engkau mengatakan, mana Tuhan kok enggak ada, tapi engkau percaya itu rema, katakan, bagi Allah, rema Allah, tidak ada yang mustahil, pasti terjadi. Dan itu akan terjadi. Waktunya waktu Tuhan, tapi pasti terjadi kalau itu rema Tuhan. Nah, yang ketiga, saya mau ajak Bapak Ibu baca di ayat 38 yang terakhir, penutupnya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, di bahasa King James ya, itu dikatakan
And Mary said, behold the handmaid of the Lord. Jadi hamba Tuhan itu di bahasa Inggrisnya handmaid. Nah, kalau dicari lagi, arti dari handmaid itu adalah bond woman. Artinya wanita yang terikat. Terikat. Nah, saya ingat ketika Passion of Christ, ya, film yang luar biasa. Dan saya masih ingat ketika Yesus itu ditarik, ya, sebelum memikul kayu salib. Dia tangan diikat dan ditarik. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan hamba Tuhan. Adalah orang yang diikat. Nah, diikatnya ini dengan sukarela. Ikat aku tanganku Tuhan. Aku ikut kemanapun. Jadi kalau Tuhan ke kanan, ya tarik kanan ya kanan. Tarik kiri ya kiri. Dan itu dengan sukarela Tuhan ikat. Aku ikut kamu. Aku ikut engkau. Dengan posisi ikat. Aku nurut. Karena kalau tidak engkau ikat, aku mungkin akan mencari yang jalan lain. Tapi dengan diikat, otomatis akan ikut kemanapun Tuhan suruh. Nah, di sini Maria ingin menunjukkan bahwa dia bersedia untuk ditundukkan, diikat untuk mengikuti apa yang menjadi rencana Allah. Walaupun bagi Maria itu melawan hukum alam. Manut istilahnya. Nah, tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Hidup kita, waktu kita, uang kita. Apakah berani kita bersedia mengikatkan diri dengan Tuhan? Terserah Tuhan, kamu mau apa? Hidupku mau apa? Waktuku? Terserah Tuhan, mau apa? Aku ikut pokoknya. Walaupun prosesnya enggak enak, ya sudah, aku ikut. Saya rasa Maria ketika mendapatkan itu, message, pesan dari malaikat, dia juga pasti gundah gulana. Enggak nyaman. Karena hukum Yahudi jelas, kalau seorang wanita Yahudi ditemukan hamil dan belum bersuami, hukumannya jelas. Dan itu melawan hukum alam. Mana ada wanita hamil tanpa ada pria? Nggak ada. Tapi Maria bersedia untuk mengikatkan kedua tangannya untuk diikat oleh Tuhan. Dan mengikuti mau Tuhan mau apa terserah. Wes mbuh Tuhan, pokoknya karepmu lah Tuhan. Aku ikut wae wes. Karena memang secara masuk akal kan nggak bisa, mau didebat juga nggak bisa. Makanya tadi malaikat mengatakan, kalau Allah sudah berfirman, tidak ada yang mustahil. Itu menguatkan iman Maria. Sehingga Maria akan akhirnya mengatakan, ya sudah. Wes, nih tanganku, ikat. Aku ikut, manut. Nggak tahu nanti mau jadi apa. Tetapi bentuk submission, penunduan diri kayak begini, ini yang luar biasa. Bukan cuma, ya Tuhan, diperintah, ya. Bukan cuma itu. Sampai keegoisan, kehendak diri dibuang. Dengan tangannya disodorkan untuk diikat. Ini luar biasa. Dalam sekali. Jadi di bahasa Indonesia mengatakan bahwa itu hamba Tuhan. Itu bahasa aslinya, itu dalam banget. Ya itu sampai benar-benar jadi hambanya tuh sampai tangan diikat gitu loh. Bukan cuma hamba-hamba yang cuma diperintah yang kayak di rumah tangga, beda. Ini sudah kayak budak. Bukan hamba lagi, budak. Nah kalau budak zaman dulu mau diapain sama tuannya, manut, nggak bisa apa-apa. Nggak ada pilihan. Nah ini yang dimaksud. Ketika Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu sebab aku ini hamba Tuhan. Artinya aku tidak ada kepentingan lagi. Ya sudah, aku ikut.
Nah ini luar biasa. Karena banyak anak-anak Tuhan, kadang ketika sudah berjalan awal dengan Tuhan, ikut Tuhan, tiba-tiba di tengah jalan mulai keadaan baik, anak-anak Tuhan mulai apa? Tangannya mulai dilepaskan. Satu. Yang satu tetap diikatkan Tuhan, tapi yang satu mulai mencari memegang apa yang dia inginkan. Dan semakin dibawa naik Tuhan, pelan-pelan dua-duanya dilepasin. Itu yang terjadi. Nah ini yang bukan diinginkan oleh Tuhan. Ketika seorang anak Tuhan mendapatkan rema, itu dibutuhkan suatu penundukan diri seperti Maria dengan tangan terikat. Mari pemain musik silahkan maju. Jadi pesan Natal pada hari ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah hendaklah kita berusaha caranya mendapatkan perkenanan Tuhan. Bukan karena kita mencari berkat yang diberikan ketika mendapatkan perkenanan. Bukan. Tetapi memang perkenanan itu sangat penting. Kita butuh perkenanan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita butuh perkenanan Tuhan. Karena itu yang benar-benar akan membawa diri kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan bertemu dengan kita dengan sukacita. Bukan dengan gerundel. Isinya minta atau enggak. Justru Tuhan yang mengatakan, engkau mau apa? Mintalah daripadaku, maka aku berikan. Pesan yang kedua adalah, ketika rema Allah turun, maka tidak ada yang mustahil. Itu pasti terjadi. Jika Bapak Ibu pernah mendapatkan rema sebelum-sebelumnya, dan mungkin kau telah lupa bahwa Tuhan pernah berkata rema kepadamu. Tentang mungkin anakmu yang hilang, mungkin tentang orang tuamu yang belum percaya, ataupun siapapun, ataupun kau mengalami pergumulan penyakit, dan Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan kau. Tapi sekian lama kau tidak melihat kesembuhan itu. Tapi jika kau tetap percaya bahwa rema Allah telah diberikan kepadamu, pegang itu. Sebab malaikat berkata, jika rema Allah telah dilepaskan, tidak ada yang mustahil, pasti jadi. Pasti jadi. Bahkan jikalau itu pun harus melawan hukum alam, tetap akan terjadi. Nah, yang ketiga, salah satu juga mendapatkan perkenanan Tuhan adalah kita bersedia tangan kita diikat untuk dibawa oleh Tuhan kemanapun Tuhan mau. Bahkan jika pun kita harus dijadikan keset, kalau itu Tuhan suruh, Tuhan mau, lakukan Bapak Ibu, lakukan. Karena saya pernah mengalami itu. Ketika saya harus dijadikan keset, saya terima. Gak apa-apa Tuhan, kalau ini proses saya lalui, gak apa-apa. Jangan melawan. Berikanlah tanganmu untuk diikat. Berikanlah hatimu untuk diikat. Berikanlah pikiranmu untuk diikat. Berikanlah waktumu untuk diikat dengan Tuhan setiap pagi mencari Tuhan. Berikanlah hartamu juga untuk diikat oleh Tuhan. Berikan semuanya. Karena engkau adalah budak. You have no right. Ketika engkau bersedia tanganmu diikat, engkau tidak punya hak. Engkau ikuti apa kemauan Tuhanmu. Dan di situ saya percaya, inilah yang menyebabkan Maria highly favored in front of God. Mendapatkan perkenanan yang tinggi di hadapan Allah. Sehingga dikatakan, blessed are you among the women. Diberkatilah engkau di antara semua wanita. Karena Maria mengerti. Dia memiliki sifat ikatan.
Marilah, biarlah pesan Natal ini mengembalikan kita kepada posisi kita sebagai seorang anak. Seorang anak yang taat, yang benar-benar mau mengikatkan, bersedia menyulurkan tangannya untuk diikat oleh Tuhan. Dan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan segala rema yang pernah Tuhan nyatakan, ucapkan. Bapak Ibu, jangan pernah lupakan. Karena itu suatu saat pasti terjadi. Mari kita nyanyikan lagu Aku Percaya.